orang-orang sastra terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Gue nggak bilang eksklusivitas ya, tapi kesibukan yang membuat sastra itu juga jadi jumut gitu. Jadi kayak punya kesakralan tertentu yang harus dijaga. Padahal biasa aja. Selamat datang Pak Hamzah. Puisi dulu dong. Nggak bisa. Langsung dong. Kalau lisan nggak bisa. Oh, lisan nggak bisa. Gua- Jadi harus nulis ya. Ya coba nulis dulu. Nggak ada device nih kak. Asik. Selamat datang di Dos. Halo. Congrats buat buku-bukunya. Udah punya 5 buku nih berarti ya. Iya kalau dihitung udah 5 lah ada. Dan Hamzah ini juga punya salah satu tempat komunitas paling asik di Rawamangun, Atelier. Ya soalnya nih produser kita sama editor kita juga paling asik katanya. Oh, Eh. dari sana dia. Dari sana katanya. Iya. Nongkrongnya di sana katanya. Oke. Gaul kenal Jakarta juga di sana. Asik. Padahal banyak opsi ya. Banyak opsi Kenapa ya. di Rawamangun gitu ya? Kenapa? Mungkin karena lu kali ya. Masa sih saya besar sekali pengaruhnya. Ya jadi ceritain dong tentang menurut gue ya, kalau gue kayak denger sastra orangnya tuh pasti ya kita sama-sama tahu lah ada beberapa penggawa sastra di Indonesia gitu ya. Kayak ya mungkin dari ya Rendra, terus Remi Silado, Iya. ada macem-macem. Nah cuman kalau misalkan banyak orang nggak tahu juga sastra ini kan tadi kita anggap sebagai sesuatu yang megah. Terus gue ngeliat tulisan lo, Ya. kayaknya bisa masuk sastra sambil makan tempe orek di warteg tuh bisa gitu. Bisa. Jadi sebagai bagian dari budaya juga sebenarnya kan, sebenarnya gitu. Nah, gue pengen tahu dari sisi lo gitu, kenapa lo buat buku sastra itu dulu deh. Oke. Sebenarnya gue suka musik ya. Gue suka banget sama musik. Gue suka ngapalin lirik lagu gitu. Tapi gue nggak pernah kebayang bakal gue bakal jadi penulis gitu ya. Bahwa yang namanya tumbuh sebagai orang yang suka MTV gitu ya, dengerin MTV gitu. Pasti Tua kan, berarti ya. iya. Kayaknya tuh cara untuk merasa gaul tuh adalah menghafalkan lirik lagu mereka kan. Meskipun dulu nggak tahu. Apa lagunya, Mak? Misalnya gue hafal hampir semua lagu albumnya Blink-182 gitu. Jadi kan gue tumbuh dengan perasaan itu, terus gue pengen jadi anak band kayak Blink-182 gitu. Nah tapi ternyata kan faktor tidak adanya infrastruktur, fasilitas, sarana, nggak ada gitar, terus ternyata menghafalkan lirik itu membuat gue suka sama bahasa. Nah itulah yang dalam prosesnya gue nemuin kecintaan sama bahasa itu sendiri sih. Oke. Jadi gue nyari deh. Nah form atau bentuk dari lirik kan kayak puisi. Jadi kayaknya itu pintu masuk gue untuk sampai akhirnya misalnya lebih banyak ngabisin waktu di puisi gitu. Oh, oke. Tapi sebelumnya lo nggak baca puisi maksudnya? Sebelumnya bahkan nggak baca. Oh. Jadi pas gue semester 3 baru nyadar, gue suka baca buku. Oke, gue akan beli buku. Sorry, lu berarti kuliah ngambil jurusan sastra? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena pengen ngerti, suka lirik-lirik bahasa Inggris. Oh iya, kan. oke. Gak ada ngertinya sama Gak ada sastra. sastranya. Karena nggak suka baca. Dulunya. Pas Oke. gua Menarik nyadar, juga. Sekarang jadi bikin orang baca ya. Ya ternyata ada kerjanya gitu. Ada Iya. mungkin ada jalannya bahwa ini semacam karir juga ya gitu ya. Iya. Padahal Lu interpreter juga kan? nerjemahin. Iya, nerjemahin juga. Iya. Lisan atau lu? Gak bisa. Kalau interpreter langsung gak bisa. Oh, oke. Jadi dalam bentuk tulisan gitu. Semua dalam bentuk tulisan. Kalau menyatakan cinta juga bentuk tulisan. Enggak sih, ngomong langsung bisa itu. Kalau enggak lewat sikap aja kak. Kirain mesen Indomie, saya Indomie 1 gitu. Nah, kalau itu harus catat. Itu harus catat. Paling ada kolomnya kan di checklist 1 gitu. Oke. Ternyata lu suka musik yang memang Betul. akhirnya memperdalam kalimat per kalimat kali ya. Iya, jadi gue kayak ini maksudnya apa ya gitu. Ini saru ternyata. Ada nggak yang dari nggak tahu. Tadi lu nyebut Blink-182 itu ada nggak satu lirik yang memang berkesan di lo sampai lo akhirnya nulis gitu? Lirik ya, ada sih. Ada waktu SMA ya, atau SMP kalau nggak salah. Terus ingat gue tuh ada satu judulnya I'm Lost Without You gitu loh. Di album Smile yang self-titled 2003 itu pas kayaknya gue baru masuk SMP deh.
Oke. Terus gue ngerasa, "Ih, kok ini romantis ya?" Kayak gue merasa tersesat gitu kalau nggak ada lu gitu. Kayak kok bisa ya menyatakan hal ini ya gitu. Terus di beberapa track sebelumnya tuh ada pembacaan surat juga di salah satu track yang judul Astenia tuh. Sebelumnya ada Pembacaan surat maksudnya? pembacaan surat, jadi ada narator Ada narator, sebelum oke. lagu mulai. Terus gue ngerasa ini apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti tuh ada pembacaan puisi gitu. Gue nggak ngerti bahwa ada yang namanya poetry reading segala macam. Bahwa mediumnya adalah sastra gitu. Oke. Nggak paham, nggak paham. Hmm, Tapi kayaknya ini kan menarik ya. gue bisa rasain Hmm, ada apa namanya gejolak batin estetik gitu loh, hmm. kayaknya ini menggerakkan perasaan gue deh gitu. Oke, oke. Sampai akhirnya pas kuliah, oh ini namanya sastra ya. Hmm. Oke, kayaknya seru deh gitu. Dan terus gue call back ke nasab keluarga gue kan, oh nyokap gue tuh sastra Oh, sastra jurusannya Indonesia, sastra. tapi nggak pernah ngomong nyokap gitu. Oke. Sampai Nulis doang. nggak ngajar aja, dia Oh, ngajar ngajar. sampai di momen. Oh, nggak pernah ngomong, maksudnya ngasih tahu kalau dia tuh dulu sastra. Ya nggak pernah ngomong. Oh, Jadi kayak gue baru nyadar, oh nyokap gue tuh dulu bacaannya sastra ya. Gue nggak pernah tahu gitu. Sampai akhirnya di semester 3 kuliah, gue melihat eh kayaknya nyokap gue lebih sering ngasihin rekomendasi. Terus, oh ini yang dipelajarin sama nyokap gue. Oh ini sastra standar-standarnya gitu. Kayak hmm. bacaan-bacaan kesukaannya yang tadi lu bilang, Ya, ya. Wes Rendra siapa gitu. Hmm. Terus seterusnya adalah nyokap gue yang minta beliin buku ini dong, cariin buku ini dong, buku sastra yang Setelah lo nanya, setelah gue menyatakan diri, oke, gue ke sastra deh. buku apa itu yang minta dibeliin sama dia? Banyak sih penulis-penulis yang notabene belum sempat dia beli dulu pas waktu muda, Apa karena salah satunya? Budi Dharma gitu, Iwan Hmm. Simatupang. Oh, Indonesia semua. Indonesia, rata-rata Indonesia. Oke, nice. Nice banget. Berarti nyokap tuh bergerak di sastra di tahun 80-an gitu kali ya? 80-an, tapi dia kupu-kupu, bukan kutu buku. Ya kutu buku yang kupu-kupu. Jadi Apa tuh? kuliah pulang. Oh, Nah, kalau saya kan tinggal di kampus. Kalau gue kan iya, iya, tinggal di iya. kampus, Sebisa kebayang lah. mungkin di kampus nggak usah pulang, nggak apa-apa. Yoi, ngabisin duit buat beli buku Nah, aja tapi gitu. kalau misalkan lo lihat bentuk sastra yang memang masuk ke industri kreatif, itu kan sebenarnya banyak nih. Maksudnya zaman juga udah berubah ya. Kalau mungkin yang bagaimana ranah copywriting tuh sebenarnya juga, ya walaupun itu Betul, ranahnya beda ya. betul. Ranahnya beda, cuman ada beberapa yang mungkin menjadi memakai sastra gitu dalam strategi promosi mereka. Itu lu bagaimana melihatnya gitu dalam industri? Sebetulnya keterbatasan kita belajar dari abad 20 ya, maksudnya sejarah sastra yang kita masih sedikit ini ya, belum satu abad lah sastra Indonesia gitu, baru mungkin di beberapa tahun ini terasa terhitung seabad gitu. Gue ngelihat lebih kepada sastra terkadang terjebak sama bagaimana ia terlalu sibuk dengan bentuknya gitu. Mm-mm. Jadi padahal isinya itu memiliki fungsi-fungsi yang bisa sifatnya terapan di industri gitu. Jadi tantangan sastra kan gue ngelihat ya belakangan inilah di abad 21 inilah dengan keragaman media ya. Sastra ini mestinya apa ya? Menjawab tantangan bahwa dirinya untuk membisniskan dirinya gitu. Jadi bagaimana sastra bisa membisniskan dirinya melalui banyak variasi keragaman media itu sendiri gitu. Oke. Karena kan kita udah nyadar bahwa bukan senjakala media cetak lagi, melainkan memang tutup gitu. Tirasnya udah nggak ada yang mau beli dan hanya beberapa saja gitu untuk merayakan bahwa pernah ada kejayaan masa cetak gitu kan, kayak edisi khusus apa gitu. Tapi kalau secara keterbacaan, minat atau persentasenya, orang lebih sering menghabiskan waktu di HP kan. Jadi bagaimana sastra lesap ke situ. Tantangannya adalah bagaimana sastra kedepannya jadi memonetisasi apa? Membisniskan dirinya lah dalam konteks itu. Dia harus lesap dengan berbagai istilah-istilah, bidang-bidang baru dalam industri yang tadi lu sebut copywriting. Gue pernah jadi copywriter gitu. Dan gue adaptasi dengan apa yang industri berkembang gitu. Makin variatif kan. Ada yang namanya ya sekarang misalnya kita tahu ada yang namanya agensi. Dulu kan biro aja kan. Tapi agensi itu
bekerja dari hulu ke hilir kan, entah itu branding, entah itu bisnisnya, entah itu project produknya, gitu sih. Nah, sastra gimana caranya dia bisa adaptif terhadap itu? Iya, walaupun dengan bahasa yang beda ya. Betul, Ya betul. pendekatannya kan lebih ke mungkin ya branding ke branding ya, ada Branding, macam-macam gitu ya. justru tantangannya kan bukan bagaimana nampilin ego itunya, tapi lebih Benar. bagaimana efektif memberi impact terhadap industri itu sendiri sih. Berarti menurut lo adalah sebenarnya kalau misalkan lo mempunyai jiwa sastra atau pemikiran sastra, itu sebenarnya bisa memudahkan karya kreatif itu jadi punya nyawa nggak kira-kira? Bisa dibilang gitu, karena gua nggak berpikir sastra itu sebatas apa ya, dia tidak melulu tekstual gitu. Oke. Dia semacam nalar yang mungkin spontan gitu, tapi menggerakkan intuisi gitu, kayaknya kesini deh gitu. Nah, dunia kreatif kan membutuhkan kayaknya kesini deh, meskipun ada strategi, meskipun ada brief gitu, ada perlu spontanitas yang kreativitasnya dari sastra itu sendiri. Jadi dia Setuju. memicu intuisi itu sendiri. Bahwa intuisinya selalu benar tidak, jelas tidak. Karena kan hari ini kita tahu media selalu berkembang. Mungkin juga menggiring opini gitu ya. Tentu bisa juga menggiring opini gitu. Kan kita tahu banyak misalkan kayak di hari ini di sosial media ada homeless media kan. Banyak sekali homeless media yang itu menggunakan piranti kesastraan. Dia menyadari betul bagaimana membuat lead yang hooknya langsung mengena gitu kan. Sejak dari judul gitu. Padahal isinya melenceng jauh gitu. Nah, gue pikir itu cara sastra bekerja hari ini. Iya. Salah satunya. Tapi menarik juga dari lo yang benar-benar hanya suka musik terus mendalami kalimat per kalimat akhirnya lo mengerti sastra bisa sampai sejauh ini ya. Maksudnya secara polanya juga kelihatan sih. Maksudnya dari lo dari kreatifnya juga berkembang gitu kan pada akhirnya. Mungkin bisa jadi karena gue suka atau melakukan aktivitas yang non sastra aja kali ya. Jadi gue suka musik, gue suka seni rupa, suka teater, pernah aktif di teater. Dan beririsan semua tuh sama sastra. Betul. Nah, keberirisan inilah yang membuat gue jadi kayak nggak saklek gitu bahwa sastra itu adalah buku. Iya betul, itu betul. Tapi sastra sebagai sastra itu. Tapi sastra sebagai ia punya impact terhadap society, ia punya impact terhadap industri, ia punya impact terhadap pribadi orang. Itu belum sepenuhnya dijawab gitu. Ya terhadap pribadi orang bisa impactnya di buku cukup. Tapi itu kan kayak ketermehek-mehekan sendiri aja gitu, ketermehek-mehekan pasar atau yang dalam tanda petik pembaca aja, tetap tekstual sekali. Iya. Ya, ada beberapa yang butuh juga sebenarnya. Ada beberapa, kita tidak menyalahkan, tapi bahwa kalau hanya memandang sastra sebagai yang printed form gitu agak susah sih. Pun kita udah tahu ini zamannya udah berubah juga, udah nggak dominannya media cetak juga kan. Jadi Hamzah nih udah bikin beberapa buku. Nah, karena di tahun lalu tuh udah sempat bikin ya namanya Seberapa Indie dan juga ada puisi baru yang barusan gue tanya, ternyata puisi baru tuh keluarnya tahun ini ya, bukan tahun lalu. Januari 2026 berarti ya. Nah, terus Ajeng share lah kemarin. Nih ada pertanyaan nih Mas buat Mas Hamzah katanya. Terus jangan lupa baca bukunya juga gitu. Terus gue dari ngeliat judulnya doang ya. Gue udah tahu seluruh isi bukunya kayaknya. Menggambarkan. Jadi ini guys jangan lupa baca ini Seberapa Indie dari Hamzah Muhammad. Di sini juga ada satu yang gue suka. Yang kalau misalkan ngomongin sastra nggak usah yang berat-berat. Cuman pada akhirnya ada enjambment apa di bawah. Yang kayak gitu-gitu yang gue suka itu sebenarnya. Ya makanya itu gue mengerti ini seberapa. Gue nggak tahu ini sarkas apa enggak. Sarkas. Ya sarkas ya. Jadi tadi gue udah cerita sama Ajeng. Gue belum baca sejujurnya. Cuman gue sepenuhnya belum baca.
Nanti bakal gue baca. Cuman ini pas gue tahu judulnya aja langsung kayak, ini ada pemberontakan sedikit nih di buku yang ini gitu. Ya, Ya, gue nggak tahu buku yang lain gitu, kayak puisi baru gitu. Cuman dari beberapa yang gue baca, yang sebelumnya gue lihat gitu ya di sosial media ataupun di artikel, gue tadi bilang sama Fahmi, ini penulisannya tuh, bentuk penulisannya tuh gimana sih gitu. Maksudnya kan kita sastra tahu punya birama juga, bukan birama, irama lah ya. Nah ini tuh gue nulis kayak gini, gue nggak tahu ini tuh ternyata ada modelnya, nama penulisannya gitu. Nah ini boleh ceritain ini apa sih nama sastranya itu apa gitu? Oke, sebetulnya maksudnya pengen bikin puisi kan, Mm-mm. tapi dalam praktiknya tuh gue ditantang sama penerbit kan, Za bikin dong buku puisi yang bukunya bisa berdiri gitu, jangan terlalu tipis, susah jualnya kami. Ya, terus oke. Kebanyakan puisi tipis-tipis. Tipis-tipis kan, oke, minimal 150 halaman, wah kan susah juga kan, merasa tertantang gue kan. Akhirnya gue bikin tuh, karena kemarahan itu kesel gitu lah, gue kerjain lah penerbitnya, gue bikin 150 puisi jadinya. Jadi 103 jadinya gue setor 350 halaman. Nah, jumlah itu tuh membuat penerbitnya murka kan. Kamu ngerjain aku, Zai. Kalau kayak ini namanya susah jualan. Lebih susah jualan, tebel soalnya. Ya udah tak edit deh. Nah, form yang ada di seberapa indie yang paragraf ini jadinya gue naikin. Tadinya bait semua, Mas. Tadinya bait, terus gue naikin jadi paragraf. Terus ngobrol sama temen, ternyata watak tulisan gue tuh sangat naratif, dia bercerita. Nah, apakah ini ada sebelumnya? Gue khawatir nggak ada, karena nggak kayak, bukan self claim ya, cuman lebih kepada puisi Indonesia itu punya kecenderungan kan menggunakan aku dan kamu sebagai pronomina atau kita lah. Nah, mungkin privilege-nya sebagai orang Jakarta bisa fasih menggunakan gue elu ya. Justru titik tolak kenapa seberapa indie dibuat bukan dari sastra momennya, dari ketika gue mantengin beefnya antara Kendrick Lamar dan Drake. Jadi kayak, dia saling ngedis nih, gue coba deh pakai bagaimana cara hip hop culture dan bagaimana komunikasi dalam lirik-lirik rap itu gue implementasikan di puisi. Dan ada di seberapa indie nih? Nggak ada sih. Gue cuma pakai how-nya. Dan gue implementasikan, terus jadi kayak, kayak diss track nih, gue suka nih. Karena kayaknya Jakarta kota yang marah ya, jadi kayak kelugasan itu perlu untuk sebagian orang. Yes, dan apa namanya, dari 1 abad lalu puisi kan itu sesuatu yang sangat tekstual. Tapi bagaimana dia bisa dekat dengan masyarakat kan susah. Nah, kita tahu keberjarakan itu, keterpencilan puisi itu di masyarakat dipahami. Puisi itu harus susah ya, puisi itu ada kaidahnya ya. Kenapa harus berat sih gitu? Bahwa terkadang kita ngobrol dengerin orang bicara aja kadang puitis loh. Nah, gue pengen nyerap komunikasi massa itu sih supaya hadir di dalam teks-teks yang gue bikin. I see. Makanya di epilog juga ada ini, kalau misalkan kalian baca di halaman 212, pas banget nih 212 ya. Ada namanya Ngehamzah. Ada epilog. Kocak banget dari epilognya Afrizal Malna. Ini menarik juga, gue barusan Afrizal Malna ini berarti siapa nih? Temen sih, temen. Tapi dia udah 70 tahun, hampir 70 tahun gitu. Hampir 70 tahun. Iya, dia nulis. Gue sebenarnya minta komentar aja, Bang, komentar dong. Terus kayak dibikin 10 halaman, ada petanya segala macam. Dia menjelaskan, Afrizal Malna menjelaskan kenapa gue nulis, bukan maksudnya apa sih Hamzah, bukan, lebih kepada kenapa gue nulis. Dia metain Rawamangun. Iya ya, maksudnya dia menceritakan pribadi lo secara ini dan apa sangkut pautnya sama budaya sebenarnya kan. Iya, opsi-opsi yang gue ambil kenapa akhirnya gue milih puisi pakai gue elu gitu. Iya, makanya gue pas ngelihat ini hampir sama penulisannya gitu sama gue punya tulisan. Tapi lu nggak pede kan, kayak ini sastra atau bukan, apa kan? Gue malah nggak berpikir ke sana. Gue berpikir yang apa yang gue tulis itu sebagai karya gue yang bisa gue ciptakan aja sebenarnya cerita gitu ya. Tapi menarik juga karena lu tuh produktif ya.
Karena, iya sih. Iya juga sih ternyata ya. Produktif ya. 2024 ada 1 buku juga? Ada 1. Iya, makanya itu dia 3 tahun 3 buku. Iya. Yang walaupun puisi baru ditulis di 2025 25, gitu, cuman progresnya tuh kalau kayak musisi lu ngeluarin album mulu tiap tahun gitu kan. Iya, suka gini, lebih kepada karena udah nemu ya, gue mau nulis kayak gimana ya, menyatakannya seperti apa. Jadi gue nggak merasa kesulitan untuk mengindah-indahkan banyak hal. Setuju. Karena puisi Seberapa Indie tuh berangkat dari keterus terangan kan. Kalau gue tutup-tutupin, khawatirnya pesannya tidak sampai gitu. Ya terima kasih Jakarta, gue punya privilege untuk berterus terang gitu. Iya. Terima kasih Jakarta Timur yang Ada membesarkan. di Medan juga banyak berterus terang. Nah keterus terangan itu juga dipakai beberapa teman di Medan dan baca Seberapa Indie kayak, aku pengen lah kau bikin kayak kau ini gitu deh. Iya. Siap, bikin lah bang. Iya, karena kan berterus terang juga salah satu apa juga ya, bisa jadi kekurangan atau kelebihan setiap orang juga ya. Sebenarnya cuman mungkin di Jakarta maupun di Medan tadi dari gaya penulisan juga harus ya lugas lah ya. Iya. Menarik sih. Tapi nggak selamanya harus lugas juga sih. Tapi maksudnya lebih kepada gue pengen ngedeketin puisi ke pembaca itu sendiri gitu. Iya, kalau gue lebih menangkap message-nya jika lugas. Ya. Karena ini gue lebih paham. Ya. Gitu, maksudnya ya nggak, bukan yang lain salah ya. Bukan tentu. Tapi tentunya dengan begini tuh gue punya ketertarikan sendiri gitu. Karena kan lebih dekat kayak tadi lu bilang. Betul. Karena lu emang Afrizal juga Pak Afrizal juga sempat bilang di sini kan yang Hamzah tadi tuh halaman 212. 12 bentar gue bacain dulu ya. Kelisanan sebagai bahasa tulisan yang performatif. Wah, gile. Nah, ini kenapa dia menjelaskan banget nih apa Dozers bahwa kenapa Hamzah menggunakan bahasa yang memang digunakan sehari-hari ya. Iya, betul. Itu dia yang itu menjadi kita semakin dekat sama bukunya sebenarnya itu. Iya, performatif karena gue nggak berpijak pada kontemplasi yang dalam, yang rumit gitu, yang membuat ya kalau baca buku gue tuh harus pinter. Enggak sih, lebih kepada peristiwa gitu. Peristiwa obrolan di grup WhatsApp gitu. Peristiwa sehari-hari balik lagi kan. Peristiwa sehari-hari. Iya, menarik sih. Jadi tapi ini yang gue mau tanya, kenapa lu bisa sampai seproduktif ini? Traumanya apa gitu ya? Oh enggak. Gue lebih ke kayak gue pernah ada satu fase gue kuliah lagi gitu ya, S2 gitu. Dan gue menyadari setelah gue lulus gue berkesimpulan gue nggak mau jadi orang sastra pada umumnya gitu. Karena gue ngerasa kesibukan mereka adalah kesibukan terhadap diri mereka sendiri gitu. Nggak berdampak. Enggak, maksudnya mereka kayak nggak apa-apa, nggak usah difoto. Gue lebih merasa kayak terima kasih. Orang-orang sastra terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Gue nggak bilang eksklusivitas ya, tapi kesibukan yang membuat sastra itu juga jadi jumut gitu. Jadi kayak punya kesakralan tertentu yang harus dijaga, padahal biasa aja gitu. Menurut gue gitu. Nah, kesimpulan adalah gue punya campaign jadi sejak lulus. Kayak campaign itu salah satunya bikin atelier gitu sebetulnya. Dalam grand design itu sastra untuk semua gitu. Salah satu caranya ya gue bikin puisi Seberapa Indie modelan kayak gini yang pakai bahasa gue 2000. Gue sebenarnya bikin embrionya dari 2018. Ketika gue nerjemahin puisi-puisi Charles Bukowski. Jadi ada teman-teman di Rawamangun dan bukannya gue suka Charles Bukowski awalnya, tapi gue pengen meriset dan gue juga penerjemah ya. Sebelumnya gue nerjemahin puisi Arab, Palestina gitu, Mahmud Darwish. Terus gue lagi gimana tuh caranya? Gue pernah belajar bahasa Arab lama gitu. Wow. Ngomong dong. Iya, biasa. Terus lo mewakili kayak Presiden Iran sama Presiden Trump gitu berantem gitu. beda bahasa itu Persia. Dalam konteks gue nerjemahin Mahmud Darwish Palestina, tapi pas ketemu Charles Bukowski itu Amerika sekali. Dan itu sangat kotor dan kasar gitu. Nah, gue tertantang untuk menerjemahkan karena di momen itu gue lagi nemu teksnya ketika gue lagi revisi tugas akhir gitu kayak gue kuliah capek-capek terstruktur, ada orang nulis sejelek ini ya, sekasar ini gitu.
dan sevulgar ini. Hmm. Nah, akhirnya gue mencari tahu Charles Bukowski siapa. Oh, kelugasan yang dia punya, yang Amerika punya, bahasa Inggris Amerika punya, kayaknya bisa deh gue adaptasi deh gitu. Oke. Tapi itu setelah gue menggali terus universe-nya Charles Bukowski ya. Gitu. Dan akhirnya gue memisahkan diri sekitar 2023-2024 lah. Akhirnya nemuin formula untuk seberapa indie. Dan gue rasa gue merasa happy sih dengan banyaknya orang merespon buku ini ya. Kayak misalkan gue nggak pernah kebayang gitu untuk penerbitan yang sedikit, yang kecil lah buat buku gue pribadi lah. Misalnya seberapa ini dicetak 500 cetakan pertama. Untuk buku puisi lumayan. Yeah. Dan dalam waktu 3 minggu habis. Oke. Wow. Buku puisi. Dalam waktu 3 minggu gitu. Gue gak pernah ada track record yang secepat itu gitu. Dan banyak hal-hal pribadi yang justru bukan orang sastra yang berkomentar. Itu gue happy banget. Oh terhadap gitu. buku ini. Ya karena memang harusnya di luar itu ya marketnya. Ya, yang dan lo incar. selain gue pakai bagaimana hip hop bekerja kan, gue pakai juga maksudnya di cara retorikanya seberapa indie adalah sosial media kan. Itu satu aktivasi yang gue buat. Yang kedua, puisi on the spot. Iya, nah ini menarik juga nih si puisi on the spot. Berarti lo kan ya kayak gini kan, sebenarnya dulu dengerin ngobrol, gue bikinin puisi buat lo. Langsung ketik buat tulis mesin tik. Kalau tulis lu bisa dijual 20 juta apa berapa tuh? Tulisan gue jelek. Itu dia. Itu jadi menarik. Nah itu puisi on the spot gimana lo bisa dapat ide itu gimana? Itu sama pas lagi pandemi sih, pas lagi ngurusin atelier itu, maksudnya gue ngerasain kan pandemi itu kan kita perlu butuh madness yang lain karena dunia lagi madness banget kan. Nah gue nerjemahin Bukowski, terus gue nyari formula-formula untuk nyusun seberapa indie. Terus di saat itu ada juga mesin tik gue pakai untuk bikin doa malam ini di atelier. Jadi setiap kedai tutup gue bikin doa malam ini, kayak kutipan puisi gitu. Oke. Terus akhirnya gue aktivasi terus, cuman agak libur setelah gue kerja di kantor gitu. Dan baru kemarin pas ada toko buku Makarya gue aktivasi lagi dan viral juga ya. Oh gitu di Makaryanya, Di pas lo Makarya. di pergerakannya di Makarya gitu. Iya. Jadi orang kan ada visitor yang memang selalu datang gitu, orang beli buku, terus mengalami ruang, ada experience baru, datang cerita dibikinin puisi. Menarik banget. Seru sih, sampai kayak diundang ke Ubud Writers Festival gitu-gitu. Oke. Sama siapa ya namanya si bule itu? Ibu Janet sama timnya. Ibu Janet. Nah itu kan bagian dari sastra untuk semua, sama halnya gitu. Jadi 2 aktivasi. Tapi yang gue buat adalah puisi Indonesia, nggak gue lu. Point of view-nya adalah si pencerita. Dan ini si doa malam ini. Enggak, puisi on the spot. Okay. Yang akhirnya dikembangin gitu. Tadi doa malam ini kan. Sudah. Dan senang banget sih bisa ngedeketin puisi ke warga-warga. Wah sih. Warga-warga manapun nih. Warga-warga manapun, asli. Warga Bali gimana? Warga Bali. Waktu di Ubud Writers Festival tahun lalu Oktober, itu sekitar 100 orang, hampir 100 orang selama 4 hari. Iya, gue tahu tuh ceritanya. Kayak kenapa ya? Mungkin orang butuh ngobrol sebetulnya. Butuh ngobrol dan juga butuh ilham juga kali ya dari membaca. Mungkin. Ya menarik tuh. Jadi puisi on the spot lu juga sempat diundang sama Raditya Dika gue. Baru berapa hari kemarin. Apa tuh ngomongin apa? Lebih ke kayak aktivasi halal bihalal gitu. Dan Raditya Dika senang dengan aktivasi ini. Mungkin gue melihatnya respect, we earn respect dari dia karena dia kan penulis sebetulnya. Dia berangkat dari penulis gitu. Dia melihat bahwa apa ya Brontosaurus itu ya? Ya, Cinta Brontosaurus, Kambing Jantan di 2007-2008 gitu. Ya gue tumbuh dengan itu, harus diakui. Cuman bahwa dia melihat aktivasi ini sebagai sesuatu yang menarik dan dia membayangkan kan, berarti kan mengundang kami kan, membayangkan bagaimana dia berinteraksi gitu. Di Puisi on the Spot. Dan seru banget sih. Berapa hari lalu itu kami kesana. Ada yang cerita, terus nangis, kami buatin puisi. Jadi orang-orang yang tadinya tuh paling tahu ini ketawa banget nih dia, jadi nangis gitu.
Jadi memang interaksi langsung. Nah itu kan bagian dari bagaimana sastra tetap tekstual, tapi memberi impact kepada sisi-sisi personal langsung. Dan kan gue nggak bisa lari, gue diliatin, gue ngetik ditungguin. Iya betul. Nah ini gimana bentuknya? Jadi misalkan gue cerita nih, lo ngetik, terus siapa yang baca? Maksudnya lo kasih ke gue atau lo bacain? Serah, itu terserah, kayak lu boleh minta gue Biasanya baca. gimana? Biasanya gue bacain, mau dibacain kak gitu. Itu kan kebebasan dia ya. Dan gue akan save, misalnya gue akan keep story mereka, gue nggak ceritain ke siapa-siapa gitu. Oke. Jadi tetap privasi dijaga, senyamannya mereka, terus gue buatin. Nah, boleh nggak nih gue kasih kertas lo bikin puisi on Nggak ada mesin, nggak ada mesin tiknya, nggak ada mesin gue, nggak ada Oh iya senjata gue. Nggak boleh laptop ya? Nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa. Harus mesin tik. Tahun berapa tuh? Yang gue punya, yang gue pakai sering tuh tahun 68, Remington Amerika. Remington, oke. Nanti lu ke Manggarai Unik lagi. ya orang-orang sastra ini punya pemikiran-pemikiran, baju sudah terlihat seperti apa gitu kan. Jadi penggambaran anak-anak sastra tuh pasti unik ya, skena gitu ya. Skena ya. Tapi gue jujur yang tadi gue lihat di artikel gitu ya tentang bagaimana cara menulis lo, gue tuh sangat tertarik ya. Gue lupa itu halaman berapa tau nggak yang Enjambement. Oh nggak ada sastra di Jakarta, sorry. Lo bacain dong. Itu panjang banget bang. Enggak, cuma situ gitu. Yang sebagian awal aja yang Oke. halaman itu doang. Coba bacain ya. Yoi. Nggak ada sastra di Jakarta. Bosen juga ketemu penyair yang ngobrolnya serius, minta ampun. Dan temen gue yang kayak begitu nggak kehitung jumlahnya. Sejauh ini masih gue pandang temen. Nggak tahu deh mereka ngeliat gue kayak gimana. Di antara golongan penulis yang demen nyandang predikat sastrawan, penyair emang paling ribet sama banyak perkara. Perkara-perkara yang sebenarnya bisa dibawa santai, mulai dari lisensia poetika, tradisi puisi Indonesia, enjambement, warisan estetika, strategi naratif, sampai masalah typo kayak Benigi. Iya. Menarik itu dia. Kalau di sastra gini nih biasanya gitu kan. Nggak ada tepuk tangan kayak di musik gitu ya. Karena gue beberapa kali juga sempat diundang di Amerika buat bacain. Gue juga nulis puisi. Terus gue pernah musikalisasi puisi Kota Ini Kembang Api. Hanya rompas. Jadi ya gue dekat dengan puisi karena mungkin gue juga penulis lagu lah ya. Jadi apa yang lo lakukan saat ini adalah yang paling menohok buat gue adalah sastra itu bisa berdampak. Bisa. Iya. Ya gue nggak tahu ini bentuknya, dampaknya bisa berbeda-beda. Cuman saat lo membuat atelier ini menjadi dampaknya makin luas sebenarnya. Dan bagaimana ya mungkin tertanam di Fahmi, di Ajeng gitu ya. Dan teman-teman yang lain tentunya. Karena gue tahu rumah lo di mana? Gue di Romangun. Gue curiga di atelier nih. Gitu, jangan-jangan tinggalnya emang di sana tiap hari. Ya itu kan inner child mimpi gue ya. Kayak gue waktu zaman usia remaja gue gak punya rumah. Tapi memang gue lahir tumbuh di Lamongan sih. Waktu SD. Di Romangun. Bahwa gue tuh dulu waktu kuliah gue pengen ada ruang yang bisa ngapain aja gitu. Kapan itu lo mikir ada ruang? Dari awal kuliah. Oh kuliah. Tapi kan jadinya tertahan di kampus, jadi tinggal di kampus gitu. Tapi bahwa ruang ini menjadi ekosistem. Nah pikiran tentang ekosistem karena makin besar selama gue bermain dengan banyak orang kan. Di lintas disiplin, lintas jurusan. Terus akhirnya ya sudah, membuat ruang atelier Ciremai itu kayak nebus gue yang dulu nggak punya itu gitu. Oke. Jadi kayak gue happy ada banyak bidang di sana, ada bidang-bidang kesukaan gue, seni rupa, teater, musik, film, sastra. Tapi sebenarnya pas lagi di fase bikin itu gue lagi ngurusin band banget, lagi seru-serunya dan udah kelihatan duitnya nih gitu. Iya, itu penting. Iya. Terus juga tapi karena pandemi gitu. Jadi harus stop. Band panggung terakhir di Indonesia pas pandemi kan Java Jazz ya. 2020. Itu band gue habis manggung terus seminggu kemudian pandemi. Apa band lo? Yang gue ngurusin namanya Berkabar Burung. Berkabar Burung. Kabar Burung namanya. Kabar Burung. Tadinya. Oke. Gue urusin itu. Sampai akhirnya banting setir kemana ya? Gitu kayak. Sastra lagi deh. Nah, di sastra ini untuk buku seberapa menjanjikan sih sebenarnya menjadi sastrawan dengan mempunyai buku dan
nilai jual? Kalau kebergantungan sebagai profesi itu mungkin tidak semua punya keberkahannya ya. Kita bisa menghitung. Jawabannya sangat bijak. Iya, memang karena kita tahu bahwa pajak tuh gede juga. Pajaknya dipakai, terus belum biaya cetak segala macam gitu. Nah, privilege itu kan perlu ada kali lipatan oplah kan. Jadi kalau misalnya karya kita mau bestseller, satu kita bisa mengimbangi antara idealisme kita bahwa estetika kita segini dan pasar maunya begini. Ya. Nah, mempertemukan itu yang punya metriknya kan terkadang penerbit atau company yang menjadi pemodal karya kita gitu. Ya. Nah, di situ kita bisa bertemu diskusi dengan editor lah. Baru di situ nego mungkin. Tapi rata-rata kalau secara penghasilan kalau dari royalti tidak bisa diandalkan. Oh iya. So, kita harus kerja, lebih ekonomi lagi begini gitu, lagi susah. Nah, mungkin bisa jadi karena gue semangat kerja dan pasti pusing, jadi gue produktif. Lo memanfaatkan kepusingan itu gitu. Itu dia. Gue justru kayaknya kalau gue nggak pusing kayak gue nggak nulis deh. Justru gue harus butuh konsentrasi yang tidak mengganggu konsentrasi lain gitu. Pun juga lo kayaknya sih dihadapkan sama waktu juga nggak sih? Iya. Dihadapkan nggak? Maksudnya kayak lo pusing nih kerjaan punya masalahnya sendiri gitu ya. Cuman lo kan meluangkan waktu itu menurut gue untuk nulis ya. Itu selalu lo paksakan atau memang harus gue paksain? Ya, okay. Harus gue paksain. Jadi pasti gue menulisnya itu sebelum tidur, mau berangkat. Kenapa 2 waktu itu? Karena itu kan bukan jam kerja. Oh. Dan itu kayak momen bener-bener kayak lagi bad trip banget, kayak capek banget gak sih? Jadi nggak ada ekspektasi supaya bagus kan. Nah, di momen kayak gitu gue misalnya ngedraft di HP, gue nulis apa lah, capek segala macam gue keluarin. Oke. Terus besoknya gue liat, lucu juga ini gue posting gitu. Iya. Gue masukin draft gitu. Produktif banget lo ya berarti dari bangun. Justru karena kerja. Karena lelah di kerja. Ya, kan kerja juga produktif gitu. Cuman akhirnya lo juga produktif juga di hal lain yang ternyata gue produktif juga. Balik lagi kalau misalkan kita ngomongin sastra di industri kreatif ini, ya lo kan sekarang memasuki industri kreatif, lo membangun sebuah communal space lah ya untuk mereka berkumpul di Atelier Sermai. Ya itu impactnya gimana sih? Maksud gue tuh masih tahu beberapa ya pavilion puisi gitu ya. Terus ada beberapa tempat lain gitu yang memang agak mencar-mencar, cuman mereka punya keseragaman dalam komunitasnya sendiri-sendiri. Ya, gue akan ceritakan satu spesifik aja biar lo kebayang ya. Di 2021 gue bikin penerbitan di bawah Yayasan Atelier Sermai sebetulnya. Namanya secara CV namanya Gelanggang Kreatif Velodrome. Oke. Tapi itu untuk penerbitan Velodrome. Kenapa namanya itu? Karena bikinnya bareng sama Martin Suryajaya waktu itu ngobrol kan, yang Rawamangun banget apa sih? Kepikiran di gua tuh Paus gitu, Gurame gitu kan, nama jalan kan. Bukan Arion. Ntar nama brand tuh kan. Iya. Terus Martin ngomong karena dia Chinese, terus dia ngitung-ngitung tuh Feng Shui-nya lah, angka deret huruf deret angka gitu. Bagusnya velodrome tapi E-nya dihilangin gitu. Tapi karena udah diserap itu sebagai arena. Ada numerologinya juga. Ada numerologinya. Total berapa tuh? 11. Aku nggak paham nih. Pokoknya ada kebijaksanaan yang membawa kesuksesan. Aduh, pasti ancam dulu nih bijaksana. Pokoknya antara 7, 9, 11 biasanya. Nah, terus. Ente tahu tuh. Kemudian dengan penerbit velodrome ini, gue bikin ekosistem generasi muda, penulis generasi muda. Jadi apa ini nama programnya atau penerbit? Gue bikin penerbit gitu di Atelier, namanya Velodrome. Nah, belum 2 tahun kemarin, baru Februari kemarin tuh 2 tahun kami udah nerbitin 24 buku. Happy karena nggak ngutang, kami ngerjain banyak sendiri gitu. Terus dan works secara profit gitu. Wajar kalau secara marketingnya agak kurang, sebenarnya SDM-nya sedikit yang ngejain, resource-nya dikit.
Tapi dari situ kami bisa melihat generasi baru. Misalnya ada penulis paling muda di kami, perempuan penulis puisi, bukunya masuk 10 besar buku terbaik Tempo gitu. Oh wow, apa judulnya? Per kilometer gitu. Kilometer. Terus dia kemarin gue liat postingannya di Namanya dong sekalian. Instagram, ya namanya April. Dia ngisi kelas di Tempo Institute gitu, kayak gue happy banget sih. Umurnya 20 tahun. Wow, dari Jakarta. Dari Jakarta. Gue ngerasa happy banget. Terus ada yang bikin buku, terus dapat undangan dari festival Makassar International Festival gitu, literary festival. Dan itu semua buku-buku debut. Wow. Nah, gue happy. Nah, Ya, lu melihatnya kenapa bisa sampai akhirnya buku debut ini sampai disukai banyak orang tuh? karena mungkin substansi keberanian gue pengen kayak ngasih alternatif loh, bahwa ada puisi yang ada cara bersastra yang tidak pada umumnya, dan itu seru juga, tetap membuat kita lebih tetap asik gitu. Dan buku pertama yang kami terbitin bukunya Martin sih sebetulnya, karena founder bareng kan. Bukunya tuh Kesusastraan Kehancuran judulnya. Terus bayangin buku yang ngomongin kehancuran sastra dapat penghargaan di Badan Bahasa tahun 2024. Bisa ya. Terus tahun lalu di Oktober dia dapat penghargaan dari Kerajaan Thailand, Siao Writer Award, karena buku itu Martin dapat. Wow. Gue happy sih. Maksudnya, kehancuran dirayakan nih, seru nih. Keren. Jadi memang udah lu bisa menciptakan ini ya, momen-momen itu dengan niat yang sederhana tadi. Supaya sebenarnya sastra untuk semua. Gue pengen sastra untuk semua. Ya pasti gue juga ngerasa sih banyak teman-teman kayak, wah aneh nih Hamzah nih jalanan yang dipilih nih. Kayak melawan arus sih. Ya kayaknya itu yang seru deh gitu, kayak gue gak kepikiran sih kalau terlalu ngikutin kebiasaan yang membuat kita biasa-biasa aja gitu, ngapain. Oke. Jadi kayak terlalu rutin gitu jadinya. Iya, rutinitas lah ya. Rutinitas ngap kan. Iya, makanya lu ada pagi dan malam itu sebisa mungkin ngedobrak itu dengan nulis gitu ya. Betul. Oke. Berarti Dozers jangan lupa untuk beli buku-buku dari Hamzah Muhammad. Ada beberapa, mungkin yang paling baru ada seberapa ini dan ada puisi baru. Apalagi ya? Berarti 3 lainnya? Udah itu aja dulu. Yang paling bisa diakses. Ini yang harus dijual cepat berarti. Agak sih. Yang bisa diakses di mana nih? Bisa ke toko buku Makarya di Gramedia Matraman ada. Itu juga kalau kalian mau langsung ketemu Hamzah, langsung di sana ngobrol-ngobrol, siapa tahu bisa langsung puisi on the spot. Siapa tahu gitu ya. Dan di mana lagi ya? Atelier Ciremai juga. Atelier ada di hampir di semua toko, di kios Miljan Kopi kalau nggak salah. Smirjan Kopi. Semil. Oke. Kenapa di sana? Kerjasama aja. Kerjasama penerbitnya, distributor, dan beberapa di toko buku online sih. Oke. Ya itu dia. Jangan lupa dibeli kalau kalian suka berontak. Saya sarankan baca buku ini. Jadi thank you banget Hamzah. Gue sangat tertarik sama buku lo, dan mungkin ini penggambaran lo nggak? Mungkin ya, karena gue juga ngerasa itu 20 tahun. Gue 20 tahun sih. Gue di usia 20-an. Ini seberapa ini kayak ketelanjangan yang apaan sih, gue juga bacanya kayak sekarang kayak apaan sih lu. Ya artinya mungkin ya gue sempet mikir gitu karya yang kita bikin kan udah punya momennya gitu. Ya makanya gue sempet pas kenapa seberapa indie ya gitu, tapi pas gue pikir ulang lagi, gue hanya melihat ininya doang by the way. Gue hanya ngeliat sampulnya doang. Gue protes pertamanya adalah kenapa ini gitu ya. Cuman pas gue telah lagi, ini pasti ada sesuatu nih, pasti sarkas nih. Jadi that's why gue akhirnya pas buka terlihat jelas. Itu yang ucapan lu sama kayak Jimmy Multazam pas beli Seberapa Indie. Oh iya. Ya Jimmy juga bilang kayak gitu. Gue malas sebetulnya ada indie-indinya nih Zah. Tapi pas gue lihat cover belakangnya, wah ini masa depan, tugas sastra apalah segala macam. Gue jadi terpantik kata dia. Gue beli deh. Iya keren. Ya jangan lupa Dozers ini sama nih sama ini kuningnya kita ini. Asik. Jangan lupa dibeli Seberapa Indie. Thank you banget Hamzah. Kita biasanya pas lagi pamit kita bilangin dose out. Dose out. Oke. Saya Junior Sumantri. Saya Hamzah Muhammad. Dose out. Thank you man.